Haleluya. Shalom. Saya percaya Allah kita luar biasa, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa hari-hari ini bisa membuat orang mengalami banyak pikiran, saudara ya. Seorang teman saya anaknya kuliah di Jerman, terus cerita saudara ya, bahwa di Jerman itu kalau dia anak mahasiswa, dia boleh beli steak seharga 2 euro, kira-kira 150 gram. Nah pasti saudara tahu lah ya, kalau steaknya bule pasti dagingnya daging beneran, bukan meltik saudara ya, bukan daging bohongan lah, ini daging beneran 150 gram 2 euro. Tapi gara-gara perang Rusia dengan Ukraina membuat harga semuanya beda sekarang. Dari yang cuma 2 euro, 1 euro sama dengan kira-kira 18.000, jadi 150 gram itu cuma 36.000, sekarang menjadi 5 euro. Jadi berubah saudara ya, berubah sekali. Terus kemudian biasanya kalau anak kuliah saudara ya, maka di rumah mereka pada musim dingin mereka diizinkan mendapatkan fasilitas dari negara yaitu free penghangat gas saudara ya. Tapi karena perang ini pun akhirnya terpaksa bayar. Dan akhirnya ada orang bingung saudara, aduh saya mesti ngapain ya. Bisa jadi orang bertambah semangat kerja tapi juga tambah malas karena keadaannya kok tidak menentu. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa kemalasan bukan bagian dari kekristenan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kemalasan itu bukan milik orang Kristen saudara ya. Harusnya tidak boleh jadi milik orang Kristen. Kita akan belajar dari Amsal pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Amsal pasal 6 ayat 13 sampai ayat 16. Saya membaca ayat 13 Bapak Ibu, ayat 14 kita bergantian. Amsal pasal 6 ayat 13 dan 16. Demikian firman Tuhan, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Bersama-sama 2, 3. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Nah Anda perhatikan ya, ribuan tahun yang lalu Salomo sudah ngomong tentang yang namanya kemalasan saudara ya. Ini mengagetkan ya, bahwa ternyata Alkitab pun membahas yang namanya kemalasan. Tapi ini berbahaya. Apa yang kita pelajari tentang kemalasan Bapak Ibu? Biasanya orang yang malas itu banyak alasan. Biasanya saudara ya. Karena banyak alasan, banyak menunda. Waduh itu ada singa tuh. Dia bilang gitu saudara ya. Kan hari itu mereka bertanam ya, cocok tanam. Jadi mungkin hari itu disuruh, ayo kamu ke ladang sana. Waduh enggak ah. Di jalan ada singa, oh enggak di jalan, di depan lorong rumah ada singa. Nah itu orang malas kebanyakan alasan. Biasanya begitu. Supaya diizinkanlah malasnya tambah terus saudara ya. Ayo doa, aduh Pak, ya, gimana ya Tuhan enggak jawab sih. Ayo ikut komsel, aduh ini anak cucu saya ini gimana. Banyak alasan saudara ya. Orang malas selalu menemukan alasan. Dan biasanya kalau dia banyak alasan, enggak ada pergerakan sama sekali kemudian. Orang malas enggak bergerak sama saudara ya. Seperti engsel katanya di pintu, engsel nggak akan kemana-mana. Satu kali ada berita mengagetkan, seorang wanita sakit dan karena sakit harus bawa ke rumah sakit. Tapi nggak bisa dibawa ke rumah sakit karena keluar dari kamarnya sangat susah, sehingga terpaksa dibobol kamarnya, dibobok, dibesarin kamarnya, dan dia diangkat sama tempat tidurnya sekalian. Karena bobotnya 250 kilo. Perempuan sebenarnya. Kenapa? Karena gara-gara putus cinta, udahlah males makan, nonton. Ya nggak tahu nih orang bule suka drama Korea apa enggak dia. Makan, nonton, melar lama-lama, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin Anda berkata, Pak saya sudah tua Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang males banyak alasan. Dan lama-lama nggak pernah maju, nggak pernah bergerak. Nah saya percaya BICC, jemaat BICC tidak pernah malas. Aminnya kayak orang malas, saudara. Haleluya, saudara ya. Tidak pernah malas. Walaupun sudah tua, tetap harus gerak. Amin. Karena kalau enggak gerak, Anda malah sakit. Betul enggak? Saya mengucap syukur ya, Makco dari istri saya, itu meninggal usia 94. Tapi sebelum jatuh waktu itu kakinya akhirnya terluka, nggak bisa gerak. Oh tiap pagi itu pasti dari rumah, ke gereja doa pagi jam 5, walaupun ikut doa pagi cuma 10, 12, 20 orang, tiap hari pergi. Tua itu bukan masalah, tapi males biasanya gak ada gerakan. Gereja tidak akan pernah bertumbuh, pelayanan bertumbuh kalau kita males. Orang males tandanya gak ada gerakan sama sekali. Orang males, Bapak Saudara, atau kemalasan, biasanya orang males tuh sok tahu.
merasa lebih pintar. Tadi dibilang saudara perhatikan ya, 7 orang bijak kalah sama orang malas saudara ya. Sampai saya kaget ya, iya Salomo ini hebat banget ya. Bahkan sudah dikasih kata-kata bijaksana, diingatkan tentang masa depan, diingatkan untuk merawat keluarga. Udahlah, kamu tuh nggak ngerti susahnya hidup. Susah lah nggak bisa. Bapak Ibu hati-hati, kemalasan tidak membawa Anda kemana-mana. Amin. Kemalasan tidak menghasilkan buah yang terbaik. Kemalasan tidak membawa rumah tanggamu lebih baik. Aduh Pak, males kenapa rumah tangga, soalnya keluarga saya begini, suami saya nggak bener, istri saya juga gitu Pak, anak saya nggak nurut. Waduh kalau terus ada males bahaya. Hati-hati, orang males ini ciri-cirinya begini saudara. Nah, kalau males tidak membawa Anda kemana-mana, kalau males buat Anda nggak menikmati perkara besar, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nah, Paus Gregorius mengatakan demikian, ada 7 dosa utama. Yang terakhir namanya kemalasan. Karena orang malas itu melawan Tuhan. Karena Anda dengan saya diciptakan untuk menguasai bumi. Yang sepakat katakan amin. Lu bukan masalah tua, saudara. Ada orang 65 tahun mulai usaha, terus akhirnya diberkati juga. Ada orang mulai usia 40 tahun usaha, gagal belasan kali, tapi juga berhasil. Tapi jangan malas. Mungkin Anda ngasih tahu anak berkali-kali nggak ngerti juga, tapi tetap jangan malas. Amin. Kemarin saya dengan istri saya hampir seharian saudara ya, bersama-sama biasa saudara ya. Mulai pacaran lagi, haleluya saudara ya. Sabtu saudara ya. Sabtu doa di gereja. Setelah doa di gereja, saya terpaksa terpisah sebentar karena ada teman saya ulang tahun, ada gembala lain ulang tahun saudara ya. Terus sorenya saya buru-buru pulang karena harus menemani istri kondangan. Habis kondangan ke gereja lagi saudara ya, karena harus ada yang diurus sampai setengah 12 baru pulang dari gereja. Sementara itu di jalan kita suka cerita, istri saya cerita, aduh sekarang anak nomor 2, itu anak laki saya nomor 2, sekarang dia berubah loh, berubah banget, dia itu orangnya bertanggung jawab, kata istri saya ya. Saya juga tahu bagaimana anak ini ketika pengen mendapatkan nilai yang terbaik, tidur malam bangun pagi, demi dapat nilai yang bagus. Terus dia cerita ke mamanya, mah kemarin aku matematika 100 mah, wah bagus, ya puji Tuhan. Mah kemarin geografi aku jelek. Jelek itu berapa sih saudara? Kira-kira jelek itu berapa? Jangan lihat muka saya ya. Jelek saudara ya. Jelek itu Pak Andri berapa Pak Andri? Jelek itu berapa kira-kira angkanya? 5. Berapa? 8. Pinter berarti kamu ya. Waduh. Pinter bohong atau pinter apa kamu? 5, di bawah 6 lah saudara ya. Dia bilang, aku nilainya 95. Kaget saudara ya kita ya. Loh kok 95 kok jelek? Ya soalnya ada yang 100. Dia ngomongnya gitu saudara ya. Oh, Anda ngerti maksudnya nilainya itu berubah. Tapi Anda perlu tahu, 2 tahun saya pernah berantem sama anak ini. Berantemnya luar biasa. Sampai saya berhenti, saya mengatakan, saya akan berhenti ngomongin kamu jadi orang tua. Wes sakarmu dewe, terserah mati yo. Itu bahasa Jerman Utara. Wes sakarmu, wes mau mangan apa ora, mau belajar apa enggak, mau dapat masa depan bagaimana, terserah kamu. Tapi kemudian Roh Kudus ngomong, enggak bisa begitu. Kamu orang tuanya, kamu harus didik anak ini. Oh saya nangis dulu. Saya menyadari kita orang tua kadang lemah sama anak, kasihan. Kadang untuk mengatakan hal yang tegas, bukan keras ya, tapi tegas. Kadang kita enggak enak. Aduh kasihan juga ya, tapi ternyata tetap perlu. Akhirnya saya belajar, saya bilang gini terakhir sama lagi, udah gini aja. Saya tidak akan pernah marahin kamu, asal kamu belajar tanggung jawab. Sepanjang kamu tanggung jawab, saya menghormati keputusan kamu. Nah sejak hari itu, saya dengan anak kedua saya aman. Dia boleh keluar rumah, asal tahu jam 9 pulang. Dia boleh berteman dengan semua orang, asal tahu temannya siapa. Ngerti maksud saudara ya? Bertanggung jawab. Tapi saya pernah mengambil keputusan, udah males ngomongin lu lagi. Males, terserah lu mau ngapain. Tapi enggak bisa Bapak Ibu. Kalau Anda punya anak, jangan males untuk merawat anak Anda. Amin. Walaupun nakalnya minta ampun, walaupun enggak pedulian. Tapi mari jangan ada alasan apapun untuk merawat rumah tangga kita. Amin. Nah Bapak Ibu, kemalasan itu dosa. Karena Anda dengan saya diciptakan oleh Tuhan untuk menguasai bumi. Jadi berbahaya kalau Anda tetap tinggal dalam kemalasan. Saya menemukan seorang suami yang sudah menikah 10 tahun, istrinya yang kerja. Suaminya malas sekali. Sebenarnya kasihan, menurut saya ini kasihan. Istrinya datang pulang dari kerja, beresin rumah, masih masak buat suaminya. Suaminya untuk ngerapiin rumah aja nggak mau. Nunggu istri. Didik anak, belajar, suaminya gak mau nemenin. Ya istrinya juga, saya mikir
Kasihan banget istrinya, uangnya diambil, suruh gaji, jadi pembantu, mohon maaf ya, kerja juga buat rumah. Suaminya nggak menghasilkan apa-apa. Waduh, cuman saya belajar kalau jadi pendeta kan kita nggak boleh campurin banyak hal, saudara ya. Nggak bisa masuk tuh, suami gue sembelih muka lu nanti. Kan nggak bisa ngomong begitu, saudara. Kalau istrinya nggak lapor, kita kan nggak bisa ngomong, saudara ya. Soalnya rasanya kesel juga sebagai laki-laki sejati, betul nggak Mandri? Kita laki-laki sejati itu harus kerja, saudara ya. Amin. Kok suara laki-laki nggak ada amin, saudara ya? Rodok males laki-laki di sini, saudara ya. Amin. Harus kerja, saudara ya. Kasihan itu kasihan. Rumah tangga itu jadi agak berantakan, anaknya jadi nggak hormat sama bapaknya. Ya nggak bisa dipungkiri. Anaknya ngomong saya nggak akan mau kayak papi. Dipeluk udah nggak mau. Kenapa nggak jadi contoh? Hari ini kemalasan itu berbahaya. Apa harus kita lakukan kalau begitu Bapak Ibu? Pertama harus kita lakukan adalah, Bapak Ibu Anda dengan saya diberikan kesempatan dan waktu oleh Tuhan. Karena itu hargai dan gunakan kesempatan. Jangan males, jangan ngomong gini, Pak tertutup Pak pintunya, Pak bisnis runtuh Pak. Gak bisa Pak, dengar baik-baik, selalu ada pintu yang baru yang Tuhan beri. Kalau kita diberi satu hari yang baru, gunakan hari ini. Walaupun kemarin lagi punya masalah. Kan kita sama-sama keluar dari pandemi kan. Kita sedang belajar keluar dari pandemi. Sama-sama, saya juga ada bisnis yang hancur juga, ada investasi yang gagal. Tapi kemarin tiba-tiba ada orang ngomong kepada saya, ini Bapak Ibu tolong doakan ya, ini perpuluhannya saya kasih ke gereja saya, bukan di sini, gereja saya, saudara ya. Maaf ya, gereja saya kok, kan BFCC, jangan sampai salah merek BICC, saya sampai saudara ya. Jadi tiba-tiba ada orang kemarin saudara baru pas ulang tahun itu ya, wah iya ini mau bangun rumah ini nih, kalau 3M bisa nggak masuk? Wah kaget saudara ya. Bangun rumah, renov gini 3M. Coba saya bilang sama tim saya, langsung coba hitung 3M kita dapat berapa. Tapi masih gini loh, apa yang kami pernah hilang 1,5 M di bisnis yang lain. Tapi asal kamu tidak males, asal kamu bangun hubungan, asal menghargai setiap momen yang Tuhan percayakan, percayalah ada pintu baru yang dibukakan. Tim saya, waduh kalau nggak lihat teman, pokoknya hitung dulu, hitungan. Tanahnya sekian, bangunnya sekian, lantai 1, 2, 3, 4, 1 pengen begini, 2 begini, hitung dulu. Supaya kita kelihatan profesional, kira-kira aja dulu. Kalau pakai marmer, kalau pakai ini, hitung dulu. Jadi dihitung sama tim saya. Ya kira-kira sekian. Terus akhirnya saya buka rahasianya. Nih, masih dapat untung kita. Sorry om ya, sorry om. Kita ngomong pagi-pagi untung-untungan om. Kita ngomong cuan dulu lah, biar enak khotbahnya saudara ya. Loh, tapi maksud saya setiap hari itu Tuhan kasih kesempatan. Jangan males. Yang menutup kesempatan kadang-kadang kita ini loh. Tingkah kita yang males ini buat kesempatan hilang kemudian. Kesempatan untuk peluk anak, peluk hari ini. Karena siapa tahu dengan pelukan Anda dia bertobat, waktu dia bertobat dia dipulihkan, waktu dipulihkan masa depannya terjadi. Amin. Mungkin ini kesempatan Anda berdoa, jangan males untuk berdoa. Karena siapa tahu 1 jam lagi waktu kamu berdoa, mujizat terjadi. Tapi jangan males. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kemalasan menutup semua pintu. Anda tidak akan pernah melihat lagi kesempatan Tuhan beri, padahal 1 hari yang baru itu kesempatan berarti. Amin. Apa harus kita lakukan? Bapak Ibu temukan tujuan hidup ini. Orang-orang malas biasanya karena dia tidak mengerti masa depan. Apa harus kita lakukan sebagai orang percaya? Minimal Anda jadi garam dan terang. Perbuatan baik. Anda dengan saya di kitab Efesus pasal 2 ayat 10, Anda dengan saya diciptakan untuk perbuatan baik. Kalau saudara tahu hidupmu untuk hal kayak begitu, gak mungkin malas. Kita sangat menghargai hidup yang Tuhan percayakan. Orang yang selalu berpikir tentang masa depan, gak mungkin malas. Orang yang tahu tujuan hidupnya gak mungkin gak kerja. Kalau dalam pelayanan Anda tahu hidup mau ngapain, gak mungkin Anda akan kelelahan. Berhenti, gak mungkin. Bapak Ibu Saudara pasti tahu, sahabat-sahabat sini pasti tahu bahwa saya sedang merintis penggembalaan saudara ya. Memulainya saya juga agak bingung sebenarnya. Mesti ngapainnya juga bingung. Memulai hanya dengan 20 jemaat. Ya bingung juga, ya udahlah nggak apa-apa kita mulai saja dengan apa yang ada. Percaya saja. Puji Tuhan, dalam waktu hampir 5 bulan kita naik menjadi 100 orang. Anak-anak mulai ada di sana, dewasa muda mulai ada di sana. Ya Tuhan kirimkan.
Kalau ditanya dari mana, ya nggak ngerti juga kadang-kadang kita. Yang penting jangan males. Berpikirlah ke depan dengan baik. Amin. Di rapat doa pagi kita mulai naik jumlahnya. Mulai 30, 40 saya bilang harus ada 50 orang frame ikut doa. Kalau Jumat harus sekian, mulai dihitung terus, mikirnya masa depan. Kalau kita berpikir untuk ke depan, Bapak Ibu, kita nggak akan malas. Lupa aku sudah tua ya Pak, masa berpikir masa depan. Mungkin bukan masa depan Bapak Ibu yang sudah senior, mungkin anak cucumu yang kau harus pikirkan. Amin. Kemarin ada seorang mau cerai. Saya bilang begini, kenapa harus cerai? Aduh gak bisa, keras istri saya. Gak bisa ngomong lagi kami. Terus saya bilang begini, oke, cerai atau tidak, kamu yang mutusin, bukan saya. Yang ngerti pernikahan, suasananya kamu, bukan saya. Tapi kebetulan saya ngerti firman lebih dari kamu. Jadi izinkan saya ngomong begini. Pernah gak kamu berpikir ke depan, cucu kamu akan ngomong begini, Kungkung itu baik loh. Pernah ada masalah sama Popo tapi tetap ngobrol baik. Waduh, saya mau belajar kayak Kungkung. Tetap sayang sama Popo walaupun masalahnya ada. Tetap jaga rumah tangga. Udah kaget saudara. Karena dia gak pernah berpikir ke depan jauh. Pokoknya hari ini istriku tidak menyenangkan. Pokoknya hari ini rumah tanggaku gak bagus. Malas ngurus. Pisah rumah, udah 2 bulan. Suami di apartemen, istri pindah ke rumah orang tuanya lagi, anak dibawa. Coba mikir ke depan, cucumu nanti ngomong apa tentang kakek nenek, tentang opa omanya. Pernah mikir gitu enggak? Kamu menikah, cerai juga. Berapa banyak anak dan cucu yang kemudian gara-gara kamu terluka kemudian. Atau mereka akan ngomong, aku punya opa oma yang keren banget. Bisa jadi contoh dalam hidupku. Gak cuma anakmu loh, cucumu akan ngomong. Opa itu gak cuma pinter, cerdas, karena dia punya perusahaan yang sangat maju, yang kalau saya ceritain kepada saudara, saudara akan kagum bagaimana anak Indonesia, perusahaan Indonesia itu berkembang dengan cara luar biasa. Sampai ada yang investor dana itu $10 juta masuk ke perusahaan baru ini. Wow, saya kagum sebenarnya. Tapi jangan sampai orang cuma bilang kamu hebat, rumah tanggamu, anak cucumu terluka, calon menantumu terluka kemudian. Saya ajak dia berpikir ke depan. Supaya nggak males ngurus rumah tangga. Ibunya kemudian chat saya, sebelumnya udah chat ngasih tahu, mereka udah pisah rumah. Terus kemudian dia bilang, puji Tuhan Pak, sekarang jauh lebih sabar saya lihat. Mau coba tetap usaha, mau coba tetap berusaha pulang ke rumah. Seburuk apapun situasinya, saya lihat mereka tetap coba ngomong Pak. Lo kan puji Tuhan, betul enggak? Kalau orang udah berpikir masa depan, cuman hari ini doang, udah berhenti. Udah gak mungkin, gak sanggup, gak bisa. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kira-kira 5 tahun nanti Anda mau ngapain? Kira-kira tahun depan, kalau lolos dari pandemi ini, Bapak Ibu mau ngapain? Cucu menantumu mau ngapain? Kalau Anda berpikir ke depan, gak mungkin berasa malas. Akan digerakkan, namanya purpose driven life. Hidup yang digerakkan tujuan, gak mungkin malas. Amin. Beberapa tim saya tiap kali chat begitu ya, saya selalu ingat ya, kita mimpi sekian targetnya. Ada orang akan seperti ini saya sebutin. Supaya semuanya ketika lelah, capek, nggak mungkin rasanya nggak bisa. 1 kali, 5 tahun nanti orang berkata, wah rupanya sudah terjadi. Di tim saya banyak relawan sebenarnya, tidak ada full timer sedikit, relawan kebanyakan. Kadang mereka harus kerja sampai jam 12:30 pagi untuk video saja. Kadang mereka harus 1 harian di gereja untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi saya mengucap syukur Bapak Saudara, di tengah kesibukan mereka gitu ya, melihat mereka kerja keras bersama-sama dengan kita membangun pelayanan, saya kagum. Saya tanya, kenapa sih masih kuat? Karena mimpinya belum kelar. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, hidup kita selalu untuk ke depan, bukan untuk masa lalu. Kalau Anda terus hidup dengan masa lalu, yang ada Anda malas kemudian. Capek kalau hidup dengan masa lalu. Oh dulu saya pernah berhasil Pak, sekarang enggak. Malas jadinya. Sakit hati Pak, sekarang tetap ya, malas juga saudara ya. Kalau Anda hanya hidup untuk masa lalu, enggak pernah Anda akan maju. Tapi orang yang maju pasti bergerak. Kalau orang bergerak enggak mungkin malas. Tapi Anda harus punya yang namanya masa depan, saudara.
Paling tidak kalau Anda, aduh saya enggak ngerti ini besok jadi apa, anak saya akan jadi apa, saya ini sudah tua Pak mau jadi apa, minimal Anda berpikir tentang kekekalan. Enggak mungkin malas. Karena ada upah yang Tuhan percayakan. Amin. Tidak cuma kekayaan yang Tuhan beri, tapi mungkin waktu engkau melayani dengan baik, engkau mengasihi rumah tanggamu, memenangkan keluargamu, maka ada kekekalan yang Tuhan percayakan buat Anda dengan saya. Gak mungkin kita malas-malasan doa, gak mungkin kita malas-malasan ibadah, gak mungkin kita malas-malasan melakukan apa yang Tuhan percayakan terus kita malas, enggak. Karena kenapa? Nanti di masa depan ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita dimintai pertanggungjawaban untuk apapun yang Tuhan percayakan. Rumah, pekerjaan, pelayanan, anak yang muda, dengan orang tuamu, kamu akan ditanya, bertanggung jawab gak dengan orang tuamu? Kita semua ditanya. Gak mungkin males. Karena Anda dengan saya harus bertanggung jawab. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, berapa banyak di antara kita hari-hari ini mulai mengizinkan kejenuhan, malas, masuk dalam diri kita. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Saya mengajak setiap saudara, kesempatan apa yang Tuhan beri hari ini, kelola dengan baik. Sehingga kita Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, apapun juga yang ada di tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Karena kenapa? Kecerdasan, kepintaran, kehebatan, kemampuan, perkara hebat semuanya itu, begitu mati, semua sia-sia. Tapi apapun juga yang ada di tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Nah hari ini, apa yang di tangan saudara? Kesempatan. Keluarga mungkin. Pelayanan mungkin. Toko saudara mungkin. Tapi belum gede Pak, tapi masih punya di tanganmu. Kerjakan sekuat tenaga. Jangan malas. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Temukan mimpi ke depan Bapak Ibu. Aduh Pak, sekali lagi saya sudah tua Pak. Percayalah Bapak Ibu, tua itu cuma masalah usia. Tapi berpikir ke depan itu masalah kebiasaan. Tua itu cuma usia doang. Tapi saya masih menemukan orang-orang yang punya mimpi hebat. Saudara. Satu kali saya ketemu sama seorang pendeta dengan 11 perusahaan, gembala sidang saudara, di salah satu gereja yang pernah saya layani. Terus saya ngomong begini, Pastor, yakin Anda masih mau pelayanan? Udah gitu buka cabang lagi saudara ya. Ada 2 lagi cabangnya. Jadi gembala itu susah saudara ya. Enakan jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu enaknya begini, kalau Anda salah ada KPI-nya, ada indikator penghitungannya saudara ya. Kalau Anda melakukan kesalahan tinggal dikasih tahu ini sudah SP1, SP2, apa SP3. Begitu SP3 Anda keluar. Gampang. Coba kalau di gereja. Kan nggak bisa begitu kan? Kalau langsung dikeluarin, burung banyak berbicara di luar sudah tiba-tiba. Oke, kalau jadi pendeta harus digembalakan dulu, dibina, dibangkitkan kembali. Ayo kasih semangat. Kalau lagi males, ayo ditarik-tarik. Kan begitu saudara ya, lelah sebenarnya. Terus dia bilang gini, aduh saya juga kalau mikir secara daging ya Pastor ya, pengen itu kalau minggu cuma kebaktian dengerin orang bicara terus saya pulang. Karena masih ngurus 11 perusahaan. Satu perusahaan dia itu mengerjakan proyek nasional di salah satu kementerian di Indonesia. Jadi besar. Terus dia bilang, tapi kalau saya sampai, maaf ya nggak mau pelayanan dan saya malas gitu ya, saya malu Pastor. Loh kenapa? Saya kenal seorang pengusaha, sudah umur 77 tahun, apa 75 tahun, atau mungkin 72 kalau saya terlalu melebih-lebihkan, pokoknya udah 70-an. Dia itu punya 56 perusahaan, itu pun masih mau pelayanan, usia setua itu. Kalau Anda nggak punya perusahaan, masih di rumah aja, masih malas juga kebangetan. Ini punya 56 perusahaan, umur udah 70, masih mau pelayanan. Nggak males. Baru naik jadi manajer, mulai males pelayanan. Baru naik punya perusahaan baru, mulai males untuk melakukan banyak hal. Bapak Ibu, loh Pak, berarti kemalasan dalam segala bisa. Anda rajin di pekerjaan, tapi jangan malas cari Tuhan. Loh betul nggak? Malas itu bisa muncul di mana-mana. Tapi kalau Anda berpikir ke depan, cara hidupmu, kekekalan yang akan terjadi, saya sudah percayalah Anda tidak akan pernah tinggal dalam kemalasan. Karena kenapa? Setiap momen yang lewat, setiap waktu yang lewat, setiap kesempatan yang terjadi, itu sayang kalau dilewatkan, yang ada cuma penyesalan. Karena nggak bisa kembali.
Gak bisa lewat. Gak bisa diputar ulang. Gak bisa kemudian kita minta sama Tuhan, Tuhan kembalikan saya ke masa lalu. Gak bisa. Atau datanglah kepada Doraemon, kemungkinan masih bisa. Tapi Anda jadi manusia kartun dulu, saudara ya. Itu pun kalau Nobita ngasih kesempatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, berapa banyak di antara kita mulai membiasakan kemalasan. Itulah mengapa dulu ada kata-kata bijak ya, bangunlah lebih pagi sebelum ayam berkokok. Jadi harus bangun lebih pagi daripada si ayamnya. Karena kenapa? Kalau enggak rezekimu dipatok ayam. Karena itu kalau bangun pagi cari itu ayam. Potong kemudian supaya enggak ngambil besoknya saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ayolah. Khotbah ini sederhana, tetapi enggak mudah juga dilakukan. Even saya sebenarnya. Memulai doa pagi itu enggak mudah. Jam 5 pagi. Wah lelah rasanya. Awal-awal tuh 2 minggu pertama pengennya berhenti saja berdoa. Tapi setelah setahun lebih, jam 4.30 bangun langsung mandi. Sudah hampir setahun ini mandi pagi, pakai air hangat, enggak air dingin. Gimana enggak melek jadi saudara, kedinginan saudara ya. Bangun langsung melek, langsung persiapan semua doa. Tubuh ini Bapak Ibu, gampang sekali untuk jadi malas. Saya bilang sama anak saya, nak, malas itu enggak perlu diajarin, rajin yang perlu dilatih. Sekali lagi saudara ya, malas itu enggak perlu diajarin. Tinggal nonton drama Korea, tinggal nonton Vincenzo Casano, Crash Landing on You, atau Proposal Business, atau mau nonton Mad Dog, saudara ya, tubuh ini jadi malas karena 3 hari berturut-turut nonton terus. Tubuh malas itu gampang, tapi rajin itu perlu dilatih terus-menerus. Rajin untuk mencari Tuhan, rajin untuk bekerja, rajin untuk jadi berkat, rajin untuk mengatakan aku mengasihimu, rajin untuk merawat keluarga, rajin untuk menghormati orang lain, rajin untuk mengerjakan kehendak Tuhan, rajin itu harus dilakukan. Gak bisa, saya sudah cukup rajin Pak di pelayanan, tapi di kerja Anda malas, ya gak bisa begitu. Amin. Hari ini Bapak Ibu, mari kerjakan bagian hidup kita. Amin. Ketika Anda berjalan dalam rancangan Tuhan, perkara-perkara terbaik Tuhan akan siapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tulisan dari Charles Stanley ini bagus. Ketika Anda mungkin mengalami kesukaran, percayalah, dalam tangannya Tuhan, kesukaran menjadi cara di mana kuasa keilahiannya dinyatakan. Seringkali kesukaran buat kita jadi tambah malas. Tuh kan, gak ada mujizat. Tuh kan, gak ada pertolongan. Tuh kan, susah situasinya. Terus mau gimana lagi, gak bisa. Bapak Ibu gak cuma Anda ya yang dalam kesusahan. Saya sudah berkali-kali cerita kepada saudara, saya pun juga punya kesusahan sendiri. Bisnis yang gagal, baru dibangun 3 hari langsung ditutup. 5 hari kemudian langsung gak bisa gerak. Tahun ini kami sudah mengurus kepada notaris setelah 2 tahun untuk ditutup perusahaannya supaya laporan pajaknya jadi lebih baik. Karena orang berpikirnya kita masih ada perusahaan, gak bisa gerak sama sekali perusahaannya. Ya udah harus tutup. Rugi enggak? Rugi. Tapi sepanjang Anda tidak malas, selalu ada jalan keluar. Amin. Sepanjang kita ada kemauan, selalu ada berkat yang Tuhan sediakan. Ketika Anda rajin, maka di tanganmu dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang lebih baik. Amin. Hari ini kesukaran bisa membuat Anda menjadi malas. Kesulitan bisa menghentikan kerajinan saudara. Tapi mohon maaf, ketika kita daging ini dilatih untuk terus mengelola, melakukan yang terbaik. Kesulitan terberat sekalipun Anda bisa lewati pada waktunya. Amin. Karena kesulitan, kesukaran, masalah selalu ada namanya expiry date-nya, itu udah pasti. Yang bikin tambah masalah adalah ketika Anda tidak melakukan bagian saudara. Ketika kita tidak mengerjakan bagian kita, maka masalah seperti semakin lama, gak kelar-kelar. Tapi waktu kita tetap bangkit, mengerjakan bagian kita, tinggal dalam kerajinan, pada waktunya kita akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan, Bapak Saudara.